Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, beliau Ibu Fajriatun Nur Rahmah yang pada saat ini sedang melaksanakan tugas kedinasan. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Podosoko, Kecamatan Candimulyo. Terlebih kepada beliau Bapak Desi Erwanto, Sarjana Pendidikan, selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magelang dari SD Negeri Podosoko. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karenanya, marilah bersama-sama kita ikrarkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga esok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini untuk mendampingi beliau Bapak Desi Erwanto yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi calon guru penggerak Angkatan 10 pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Fokus pada visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Hari ini Selasa 11 Juni 2024 di SD Negeri Podosoko Candimulyo. Saya selaku moderator mohon izin memperkenalkan diri. Saya Triwidianti, unit kerja dari SD Negeri Pancuran Mas, Kecamatan Secang. Dalam hal ini nanti kegiatan diseminasi akan dibawakan oleh beliau Bapak Desi Erwanto yang akan kita bagi pada sesi pemaparan, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi. Untuk itu, demi kelancaran acara pada siang hari ini, marilah acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kegiatan diseminasi calon guru penggerak Angkatan 10 yang akan dibawakan oleh Bapak Desi Erwanto, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Podosoko, Kecamatan Candimulyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Namun sebelumnya, marilah kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Desi Erwanto. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Kepada Ibu Triwidianti selaku PP, kepada saya CGP atau calon guru penggerak Angkatan 10, kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Fajriatun Nur Rahmah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDN Podosoko yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di lab TIK sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini akan menyampaikan diseminasi CGP Angkatan 10 Modul 1 Paradigma dan Visi Guru Penggerak untuk SDN Podosoko, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, 11 Juni 2024. Saya mohon bimbingan, mohon pengarahnya, semoga bisa berjalan dengan baik dan
bisa nanti untuk SDN Podosogo tercinta ini. Perkenalkan, ini Bapak Fasil saya, yaitu Bapak Mulyadi dari BPKP Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ini ada PP, yaitu Ibu Triwidianti. Dan yang sana itu saya, CGP Angkatan 10, yaitu saya Desi Irwanto. Mungkin sebelum kita mulai, kita laksanakan kesepakatan kelas dulu. Mungkin di sini ada beberapa contoh yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, menghormati pembicara dan peserta lain. Yang kedua, etika berbicara dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jaga kebersihan kelas. Yang keempat, terlibat aktif dalam kegiatan. Mungkin ada tambahan atau sudah cukupkan aja? Oh, sudah cukup. Lanjut untuk sekarang, yaitu is breaking. Beruan lagi memanjat. Terima kasih. Itu tadi beruang. Mungkin dari video ini apa yang Bapak Ibu pikirkan? Monggo salah satu bisa mewakili. Siapa?
Bu Ida. Langsung saja nggih. Mungkin menurut saya beruangnya tidak patah semangat, berusaha walaupun ingin memanjat tadi memanjat ke tebing, kemudian awalnya menggunakan alat, kemudian masih berpikir lagi ternyata memiliki maksudnya menggunakan apa yang dimiliki oleh si beruang itu. Terus intinya ya tidak patah semangat, berusaha untuk berusaha memanjat ke tebing seperti Ya, itu. betul sekali. Tadi tepuk tangan untuk Bu Rida. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sinten, monggo. Bu Rofi menambahkan? Kalau tadi benar ya yang di Pak Ida itu betul, untuk meraih sesuatu diperlukan sebuah trik atau usaha, tidak boleh patah semangat. Untuk yang ketiga itu saya cuma enggak itu sudah tercapai kok terus jatuh lagi, itu kenapa itu? Cuma itu sudah sampai ke atas, sudah meraih cita-citanya nih kok tiba-tiba jatuh lagi. Itu saya minta tanya Pak Desi, nanti endingnya gimana? Ya bagus ya, betul bahwa tadi tidak patah semangat. Nah, walaupun itu ada rintangan sampai di situ jatuh atau ngambruk, itu kita harus tetap semangat. Apa yang kita cita-citakan, walaupun ada rintangan, halangan, kita tidak boleh patah semangat. Ya, untuk mencapai apa yang dicita-citakan tersebut. Mungkin untuk nanti cita-cita SD Podosoko, kita juga tidak boleh patah semangat walaupun ada rintangan, halangan dari anak-anak atau murid didik kita. Nah, digambarkan seperti video tadi. Mungkin tambahan dengan tepuk. Nah, breaking tambahan dengan tepuk. Perhatikan clue-nya. Clue-nya tepuk. Perhatikan tepuknya. Ada berapa tepuk? 3. Betul. Berapa? Belum betul. Perhatikan clue-nya. Berapa? 1. Perhatikan clue-nya. Nah. Sekarang ada berapa tepuk? Ya. Clue-nya perhatikan clue-nya. Ada berapa tepuk sekarang? Belum betul? 4. Ada berapa tepuk? Nah, ya itu dihitung dari clue-nya. Berapa berarti kan 1. Itu toh? Ya. Ada berapa berarti 2. Ada berapa? Clue-nya ya. Clue-nya kan itu. Pamannya terus ada berapa berarti kan clue-nya itu ada sama berapa kan 2 kata itu. Ya, berarti 2 gitu. Ada berapa? Iya per kata, iya betul. Clue-nya sama tepuknya. Kalau tadi yang kedua saya mah nggak mau jawab, kenapa? Karena bapak cuma ada berapa, apanya gitu. Ada berapa? Kan 2 kata ada sama berapa? Kan kata Clue-nya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita lanjutkan berikutnya cita-citaku, yaitu dengan melengkapi kalimat rumpang sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Di sini ada saya
memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nanti bisa diisi. Jawabannya saja, nanti terus ditempel di sini. Ya, satu-satu. Mungkin yang pertama dengan ya, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Satu dulu, nanti tempel baru tambah lagi yang kedua. Saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Tidak apa-apa. Ya, ditulis di situ. Yang sudah bisa ditempel barisan yang atas sini, yang sudah ditulis. Iya, monggo. Atas, yang atas garis. Tidak apa-apa, tidak bisa. Oke. Panjang-panjangnya kayak kelas 1. Tidak boleh titip. Ya Allah, ini kan masuk. Iya. Iya, tapi ada masalahnya. Iya. Ini baik. Oh iya. Ya, terima kasih. Coba salah satu bisa membacakan hasilnya di depan. Siapa? Hasilnya ini dibacakan. Dibaca. Monggo Pak Mukid atau nanti bisa gantian. Masih berdiri kok. Yang pertama, sesuai dengan yang di sana, saya memiliki murid-murid yang ini yang di kertas pertama terampil. Kemudian yang kedua, memiliki murid-murid yang berkarakter dan cerdas. Yang ketiga, kreatif dan bahagia. Yang keempat, saya memimpikan murid-murid yang religius, cerdas dan berakhlak mulia. Yang keempat, saya memberikan murid-murid yang memiliki karakter baik, berakhlakul karimah, cerdas, terampil dan disiplin. 4. Memimpikan peserta didik yang bertakwa, berbudaya dan berprestasi. Demikian mimpi-mimpi dari Bapak dan Ibu Guru pada peserta didik di SD Negeri Podosuko. Terima kasih. Sekarang yang kedua, yaitu saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Contoh yang paling mudah aja. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang pandai, begitu yang bisa, atau yang berkepribadian unik.
apa-apa ditempel biang bawah. Kembali. Oh, Ya, iya. seperti ini. Nah. Ya. Dia kan bisa filsafat apa? Namanya sebagai pandai bercerita. Jadi sampai misalkan, dua kan tiga udah. Sudah semua? Sudah. Dibacakan salah satu? Oke. Oke, saya akan membacakan yang poin kedua. Saya percaya bahwa murid adalah yang pertama adalah kertas putih yang perlu coretan dalam arti coretan ilmu. Yang kedua, anak yang bahagia. Yang ketiga, kepribadian kreatif. Yang keempat, pribadi yang utuh, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, amanah dan memiliki kemampuan berbeda yang harus disyukuri. Yang terakhir, saya percaya bahwa murid adalah mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga kita harus bisa mengkondisi peserta didik tersebut. Itu, terima kasih. Bagus, terima kasih untuk kumpulan tepuk tangan. Nah, kita lanjutkan yang ketiga sampai ke 4, 5, 6. Silakan langsung ditulis satu persatu aja. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa terus yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Yang sudah bisa ditempel ke depan. Cukup dituliskan jawabannya saja biar tidak kepanjangan, tidak apa-apa.
Iya, pasti kan kalimatnya dulu sama dan sore dulu. Lebih menarik ya Bu ya. Coba salah satu lagi bisa membacakan yang nomor 3. Sinten monggo? Monggo Bu Yayu. Saya akan membacakan soal rumpang yang nomor 3. Di sekolah saya mengutamakan amanah, mengutamakan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi murid, kemudian iki ya. Berarti ini tidak ya. Ini jawaban dari Bu Rahayu ya. Di sekolah saya mengutamakan 6S: senyum, salam, sapa, salim, santun, dan sopan. Kemudian ada lagi, saya paham bahwa dengan niat dan kerjasama yang kompak, segala cita-cita akan tercapai dan lebih maju. Kemudian yang terakhir, berakhlak, kreativitas yang sesuai bakat dan minat peserta didik. Terima kasih kepada Bu Ayu, tepuk tangan. Nah, ini semuanya adalah impian kita untuk nanti bisa memajukan SD Podosoko dan terutama berpihak kepada anak didik kita. Mungkin kita lanjutkan. Ya, di sini saya mengambil dari visi SDN Podosoko, yaitu apa visinya untuk SDN Podosoko? Di sini visinya mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berbudaya, dan berprestasi. Mungkin impian-impian tadi yang Bapak Ibu ditulis kira-kira sudah masuk semua di sini. Nah, sudah masuk ke dalam visi. Iya. Lanjut. Mungkin dari visi SD atau visi kita, mungkin suatu saat dalam perkembangan zaman ada perubahan. Nah, makanya untuk membuat perubahan menggunakan namanya kanvas bagja. Kanvas bagja ini yaitu prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter melalui budaya positif.
Untuk baja B-nya yaitu buat pertanyaan utama. Yang kedua A. Ambil pelajaran. Yang ketiga G. Gali mimpi. Yang berikutnya C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Yang B buat pertanyaan. Di sini saya membuat pertanyaan, apa budaya positif yang harus saya lakukan untuk mewujudkan generasi berkarakter. Nah, mungkin yang saya lakukan yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan dan orang tua untuk bertukar pikiran mengenai budaya positif. Kemudian yang kedua, mencari referensi tentang berbagai budaya positif. Yang kedua A, yaitu ambil pelajaran. Di sini saya membuat pertanyaan, aktivitas apa yang menunjukkan budaya positif. Yang kedua, siapa ya yang mempunyai pengalaman dalam melakukan budaya positif. Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk melaksanakan budaya positif. Kemudian yang saya lakukan yaitu mencari ahli dalam bidang psikologi atau kepribadian. Yang kedua, mencari literatur budaya positif. Nah, mungkin mencari di lingkungan sekitar atau mungkin orang-orang yang lebih ahli dalam bidang budaya positif. Yang berikutnya G, yaitu gali mimpi. Di sini saya mempunyai pertanyaan atau membuat pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika generasi berkarakter sudah tercapai. Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat generasi yang berkarakter. Yang saya lakukan yang pertama, membuat daftar kebiasaan-kebiasaan berdasarkan budaya positif. Kemudian yang kedua, membuat gambaran atau poster motivasi diri. Kemudian J, yaitu jabarkan rencana. Yang pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Kemudian yang kedua, apa langkah terobosan untuk menguatkan karakter siswa dalam berbudaya positif? Kemudian yang saya lakukan yaitu membuat daftar kesepakatan bersama dengan siswa. Kemudian melakukan dialog atau seminar bersama kepala sekolah, guru, dan orang tua dengan psikolog atau ahli tentang budaya positif. Kemudian yang terakhir yaitu atur eksekusi, yaitu siapa yang akan saya libatkan dalam melaksanakan rencana untuk mewujudkan generasi berkarakter dengan budaya positif. Yang kedua, apa saja peran setiap siswa. Kemudian yang saya lakukan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa, bahkan ahli dalam bidang psikologi. Yang kedua, menyusun daftar kesepakatan melaksanakan budaya positif. Mungkin sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ini dulu, saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan ya kepada Pak Desi Erwanto yang telah menyampaikan paparannya mengenai visi ya Pak ya, visi dan cara penyusunannya. Oke, tadi ada ini ya Pak, alur baja begitu ya, Bapak menjelaskan tentang alur baja yang sudah sangat jelas, bahkan step by stepnya juga langkah-langkah yang dilakukan Pak Desi itu apa saja. Nah, mungkin ini nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Bagaimana nanti kita mengupayakan kesepakatan kelas agar tidak semata-mata peraturan itu dari kita. Nggih, cara gampangnya kalau bahasa Jawa ki kesepakatan itu napa nggih? Bareng-bareng nggih. Carane napa Bu? Istilahipun napa Bu kalau anak-anak?
kebersamaan nggih. Misal anak-anak punya ide, Bu, besok mbok gini Bu pelajarannya. Terus kalau dalam belajar itu begini Bu. Nah, itu kita buat kesepakatan kepada siswa. Tujuannya adalah ketika kesepakatan kelas itu dimunculkan dari siswa, ide-idenya dari siswa, harapannya mereka bisa lebih berkomitmen di sana. Apabila ada pelanggaran, itu kita tinggal mengembalikan saja. Lambien sing nyusun kesepakatan kelas niku sinten, kan seperti itu. Nah, dengan demikian harapannya anak-anak juga dihargai. Oh iya ya, ternyata saya kalau begini salah, kan saya sendiri yang menyusun kesepakatan kelas seperti itu. Jadi nanti di tahun ajaran baru, alhamdulillah kita sudah punya modal. Modalnya adalah penyusunan kesepakatan kelas yang nantinya harapannya akan menjadi budaya positif dalam rangka mewujudkan visi dari SD Negeri Podosoko ini. Kemudian alurnya ketika menyusun visi tadi Pak Desi juga sudah menyampaikan melalui alur baca. Kemudian ada ATAP ya Pak ya. Oke, kemudian yang tadi disampaikan oleh Bu siapa aslinya? Bu Rida tentang Bernard. Beliau berkomentar bahwasanya dia berpikir tentang apa kekuatan yang dia miliki. Betul. Jadi ketika sekolah ini mempunyai visi, yang dilihat jangan maaf kekurangan atau kelemahannya. Akan ini nggak ada fasilitas, akan muridnya sedikit, akan nanti nggak akan menuju visi itu berhasil, itu sulit sekali. Sehingga yang kita perlukan adalah aset apa yang kita miliki. Yuk kita kembangkan. Misal adanya guru yang pandai atau punya keterampilan budaya, misalnya seperti Pak Desi ini. Mari kita manfaatkan untuk menuju visi apa? Visi yang mana? Derek Pak. Visi Pak. Pada layar visi tadi. Oke, yang menuju ke budaya. Nah, ini tentu berbasis pada aset, ya. Berbasis pada aset. Kalau mungkin kok panjenengan menemukan selain berbudaya, nanti misal ada yang pandai TIK nih, Bapak Ibu ada yang ahli TIK, mau melaksanakan ekstrakurikuler TIK, berarti sesuai dengan perkembangan zaman nantinya ditambah, ya. Bukan merubah tetapi boleh ditambah dengan berdaya saing global, dengan anak menguasai apa? TIK, seperti itu kegiatannya. Jadi ditambah berdaya saing global. Ngoten kan saat ini non sewu gadget itu sudah bukan barang yang asing ya bagi anak-anak itu. Nah, alangkah baiknya kalau kita sebagai guru itu lebih tahu bagaimana memanfaatkan dengan baik untuk eksplor pembelajaran, mungkin dari buat wall ya, kemudian ada juga metode-metode lain Canva, kemudian yang lain sebagainya boleh kita terapkan, kita sampaikan ke anak-anak terutama kelas besar agar nantinya mereka punya modal ketika melanjutkan di sekolah berikutnya. Syukur-syukur bahkan ada yang bisa menjadi ini ke depan sumber istilahnya penghidupan bagi mereka. Siapa tahu nanti bisa ahli IT anak-anak tersebut ya. Kemudian bertakwa ini nomor 1. Oke, berarti ini di lingkungan kita, SD mana ini? Podosoko, alhamdulillah semua Muslim ya Bu ya. Nah berarti ini betul dia mencita-citakan atau mengharapkan siswa itu bertakwa. Dan ini ingat sekali lagi bahwa penyusunan misi itu pasti dilandaskan pada profil pelajar Pancasila. Jadi ingat ya, alurnya dengan atap dan baja. Kemudian nanti kita merujuk pada profil pelajar Pancasila berdasar rapot pendidikan. Biasa menikah ingkang pun wastani PBD ya, perencanaan berbasis data. Datanya diambil dari rapot pendidikan. Sekarang sudah keluar ya, yang sudah eksplor Bapak Ibu? Eksplor rapot pendidikan? Belum ya. Nah, nanti ya berdiskusi bersama Bu Fajri tentang rapat pendidikan, sejauh mana perolehan kita, naikkah atau mungkin ada yang perlu dibenahikah di sana. Nah, itu rapat pendidikan sebagai dasar penyusunan visi juga. Kemudian aset tadi itu, jadi profil pelajar Pancasila, rapot pendidikan, dan aset yang kita miliki itu dituangkan dalam visi kita. Nah, visi kita ini apakah selamanya Bapak Ibu? Ini sudah ada sejak kapan Nuwun Sewu? Jangan kesini sudah ada visi belum? Sudah. Beda.
Oke, betul sekali Ibu. Ya, visi berubah sesuai dengan perkembangan. Oke, nanti bisa direvisi. Mungkin 4 tahunan, mungkin minimal 2 tahun ya. Secepat-cepatnya itu 2 tahun. Kalau tidak ada yang urgent, itu masih tetap bisa dipakai. Oke, paling tidak 4 tahun atau 5 tahun ketika menjelang akreditasi. Tetapi kok masih sama, masih bisa dipakai, ya sudah, nggak harus berubah. Cuman tadi saya matur, ketika kita mengikuti perkembangan zaman, kok dilalah ada skill dari Bapak Ibu teknik yang menguasai, mungkin bisa ditambahkan tadi yang berdaya saing global. Kok dilalah nih ada lagi menurut saya lagi bahasannya kebetulan ya. Kebetulan di wilayah UMKM. Di sini ada pabrik. Kalau di sana itu ada pabrik tahu itu Bu, yang sebelum begini itu ya Bu, sebelum magelang itu ya. Nah, itu bisa ditambah kalau wilayahnya adalah UMKM, misalnya dengan memiliki kewirausahaan. Nah, terampil dan berwirausaha itu mungkin bisa ditambahkan di dalam visi tersebut. Nah, kalau ini saya jelas sekali, sudah nampak semua ini. Bertakwa jelas, berbudaya ada asetnya, berprestasi insya Allah anak-anak juga selalu memunculkan prestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di provinsi seperti itu. Jadi nanti monggo ibu-ibu bersama bapak ibu bersama kepala sekolah ya Bu Fajri dalam hal ini bisa berdiskusi berdasarkan rapat pendidikan dan aset yang kita miliki sepertinya perlu ditambah Bu. Nah, misal besok pada saat KOSP ya, penyusunan awal tahun ajaran baru itu penyusunan KOSP. Kalau jenengan punya ide, punya masukan, silahkan disampaikan, okay? Karena ini sudah merujuk pada itu tadi profil pelajar Pancasila, kemudian berbasis aset dan juga rapot pendidikan. Okay? Oleh karenanya mungkin ini sudah cukup ya Pak Desi. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Adakah pertanyaan yang mungkin masih ragu? Oh belum. Sudah jelas semuanya ya. Oke, untuk refleksinya hari ini bagaimana perasaannya mungkin dari Pak Desi sendiri, monggo. Pertanyaannya pakai dasar 4P ya Pak. 4P. Jadi peristiwa apa hari ini, jenengan memaparkan apa ini, perasaan panjenengan bagaimana, pelajaran yang diambil apa, dan tindak lanjutnya atau mungkin nanti yang akan dikembangkan apa, seperti itu. Silahkan. Terima kasih untuk kegiatan ini. Saya akan merefleksikan dalam kegiatan ini saya sudah menyampaikan tentang paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian perasaan saya senang, juga agak deg-deg sebetulnya karena di depan Bapak Ibu saya baru belajar. Kemudian mungkin kedepannya nanti untuk SD Podosuko bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa memfasilitasi anak didik kita menuju gerbang pendidikan yang lebih maju. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Triwit. Oke, tepuk tangan untuk Pak Desi. Sekarang saya mau ke audiens nih Bapak Ibu guru, monggo perasaannya. Silakan salah satu bisa menunjukkan jari, perasaan, kemudian bisa. Perasaan saya dan teman-teman saya mungkin senang sekali dan bangga karena dari guru SD Podosuko yang sudah mengikuti CGP angkatan ke-10, dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Desi Irwanto itu akan meningkatkan motivasi bagi kami rekan-rekan untuk meningkatkan kegiatan belajar di hari-hari yang akan datang, sehingga para siswa akan lebih meningkat dalam cara belajarnya. Terima kasih. Wah, ini hebat-hebat ya Bapak Ibu, sangat antusias dalam mengikuti dan nantinya akan merefleksikan kepada peserta didik loh Pak. Nanti mereka akan ini menularkan ya apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini akan ditularkan atau disampaikan pada peserta didik, khususnya ketika pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan juga berpihak pada murid tentunya. Baik Bapak Ibu, karena sudah cukup rangkaian acara dari awal hingga akhir ini, marilah kegiatan pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan kalimat tahmid.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saya dalam menghantarkan acara dari awal hingga akhir banyak kekurangan dan kehilafan. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk itu saya akhiri kegiatan diseminasi CGB Angkatan 10 Modul 1 Paradigma dan Visi Guru Penggerak oleh Bapak Desi Erwanto dari SD Negeri Podosoko Kecamatan Candimulyo. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo silakan untuk dokumentasi bisa foto bersama, nggih.